Shalom. Selamat kita jumpa di dalam kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya rindu memberkati kita dengan kebenaran firman Allah dengan judul setia. Firman Allah terambil di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-6. Bunyinya demikian, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Saudara yang dikasihi Tuhan, teladan yang sangat baik dalam hal kesetiaan adalah kita meneladani Kristus Yesus. Dia setia hingga garis akhir. Pengabdiannya kepada manusia, dia tidak pernah abaikan kita kehidupan manusia. Dan Alkitab berkata bahwa setia itu adalah bicara tentang ketulusan hati. Setia itu adalah bicara tidak melanggar janji. Terutama firman Allah pada pagi hari ini ada sehubungan dengan keluarga yang akan masuk dalam pernikahan yang kudus. Pesan firman Allah datang kepada pribadi kedua umat Tuhan. Calon pasutri, pasangan suami istri. Setia itu dikatakan adalah tidak melanggar janji. Karena memang dalam pernikahan gerejawi minimal 6 bulan harus dia mengikuti katekisasi sebagai dasar pengajaran dalam menjalani hidup untuk menghadirkan sebuah keluarga. Ada aturan, baik itu sebagai keluarga suami istri, dia memanage hidup berumah tangga, maupun berjemaat, bermasyarakat, bahkan ruang lingkup sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Dibutuhkan orang yang setia, saudaraku. Kenapa firman Allah datang kepada kita pada pagi hari ini? Orang yang setia siapakah menemukannya? Hampir semua rubrik pemberitaan secara global di berbagai instansi global maupun di dalam birokrasi, mulai dari keluarga kecil, di tengah-tengah bermasyarakat, di tengah-tengah berjemaat, di tengah-tengah mengkaryakan diri, di mana dipercayakan bekerja di sebuah instansi, baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta. Semua dibutuhkan orang-orang yang setia. Karena tidak mungkin
perusahaan maju, negara mau maju. Kalau tidak ditemukan orang-orang yang setia. Karena kita tahu bersama, sebuah bangsa yang dimanage oleh orang-orang yang tidak berintegritas, sebuah masyarakat, sebuah perusahaan yang dimanage oleh orang-orang yang tidak setia, bahkan di dalam keluarga kecil, tidak muncul orang-orang yang setia, bahkan akan terjadi suatu masalah besar. Bahkan bisa menghancurkan semua peradaban dunia. Bisa menghancurkan peradaban sebuah bangsa. Saudaraku, tahu barusan beberapa minggu kita melihat di layar televisi, di medsos yang sedang kita pegang, baik itu di Instagram, di FB, berita-berita yang menakutkan sedang ada di depan mata kita. Ada orang-orang yang dimulai dengan integritasnya, dimungkinkan sehingga dia dipercaya duduk dalam satu tempat yang sangat strategi, menjadi orang yang dipilih. Sebab orang yang dipilih bukan kebetulan. Orang yang dipilih itu saya percaya ditetapkan oleh Allah. Allah yang menggerakkan untuk orang itu duduk di tempat-tempat strategi. Tapi sangat disayangkan, seiring dengan berjalannya waktu, dengan berbagai godaan zaman, iblis bermain, sehingga mengakibatkan banyak orang yang terkecoh, dan dengan berani untuk tidak setia, sehingga merugikan banyak orang. Saudaraku, firman Allah datang kepada kita pagi hari ini lebih khusus ditujukan buat keluarga yang akan masuk dalam pernikahan yang kudus. Mari kita perhatikan firman Allah. Arti dari kesetiaan adalah ketulusan, tidak melanggar janji, tidak menjadi suami istri, berpotensi menjadi pengkhianat, berkhianat, mengingkar perjanjian. Dari awal, mulai dari pengenalan, dari pacaran, setelah itu tunangan, dari tunangan masuk dalam level yang terakhir, pernikahan. Pasutri dibangun oleh Allah untuk membangun sebuah peradaban yang menyukakan, menyenangkan hati Allah, saudaraku. Bukan malah memilukan, menyakiti hati Allah dan menyakiti keluarga. Karena itu pernikahan itu digagas oleh Allah. Allah yang membangun sebuah keluarga dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Alkitab berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudaraku, jadi tidak menjadi istri yang suka ingkar janji, tidak menjadi calon suami yang suka berkhianat. Amsal pasal 11 ayat yang ke-20 sudah ditulis. Dan Amsal pasal 11 ayat 29 luar biasa. Jangan ada dalam hidup keluarga, kalau telah mengambil keputusan untuk masuk dalam keluarga, berarti sudah dipikir matang-matang
tantangan yang ada di depan mata. Pasutri itu, pasangan suami istri itu bersinergi, tidak ingkar janji, berjalan berbarengan seiringan bergelar waktu, di saat susah maupun di saat senang, di saat kurang maupun di saat limpah. Suami istri harus bersinergi, berjalan bersama seiring jalan. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Dikatakan tadi, orang yang setia siapakah yang menemukannya? Kesetiaan itu perlu diperjuangkan di antara keduanya. Kesetiaan itu adalah bicara tentang pengorbanan, dibarengi dengan kesabaran dalam menjalani hidup. Di antara kedua, pasutri memberi perhatian kepada pasangannya masing-masing. Bahkan kalau boleh, tidak mengumbar kekurangan masing-masing. Kalau perlu rahasia tetap terjaga. Tidak bocor ke sana kemari. Karena memang firman Allah berkata dalam Amsal 11 ayat 13, jangan sampai suami yang merusak rumah tangga. Itu bumerang. Istri sendiri yang merusak rumah tangga. Dampaknya itu pengaruh terhadap keturunan. Keturunan 1, keturunan 2, keturunan 3. Kalau keluarga itu tidak setia kepada Tuhan, akan melahirkan bukan generasi ilahi, tapi generasi yang memberontak kepada Allah. Karena itu firman Allah ingatkan kepada kita. Tujuan Allah membangun pasangan suami istri. Perhatikan baik-baik, saudaraku, perhatikan. Dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 tadi. Tujuan Allah untuk manusia itulah Adam diciptakan berpasangan dengan Hawa, wanita pertama, ibu dari segala wanita. Supaya mereka berpasangan dan dengan maksud dan tujuan yang pertama, menghadirkan generasi ilahi. Haleluya. Dalam Maliaki 2 ayat 15, menghadirkan anak-anak yang menghormati Allah, menghormati sesama, menghormati orang tua, bukan sebaliknya menjadi melahirkan anak-anak durhaka. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini menginginkan buah-buah hatinya menjadi buah-buah hati yang jahat di mata Allah. Tidak ada. Kalau keluarga itu berharap bersandar sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan, pasti buah-buah hati mereka dijaga, dirawat, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan yang memanage hidup mereka. Orang sebagai orang tua, terbatas kita ada di rumah. Di saat mereka remaja dan dewasa, mereka terlepas di luar sana. Kalau pasangan suami istri adalah memiliki roh takut akan Allah, nggak usah takut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nggak usah khawatir. Kita hanya memanage mereka di dalam doa, menghormati Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan melindungi buah-buah hati kita, buah-buah pernikahan kita, bahkan sampai kepada anak cucu kita, menjadi generasi-generasi yang menyenangkan, menyenangkan hati Tuhan. Itu tujuan utama di mana Allah menghadirkan sebuah keluarga, itu pasangan suami istri adalah menghadirkan generasi ilahi, keturunan-keturunan yang menghormati Tuhan, menyembah Tuhan dengan baik dan benar. Yang kedua, supaya manusia berkuasa. Artinya apa, saudaraku? Allah beri bumi ini dikelola begitu rupa sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup. Pertanyaan datang kepada kita, apa sih
penyebab kegagalan manusia Adam dan Hawa, suami istri pertama. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan harus mencari tahu penyebab apa, sebab musabah. Mengapa Adam dan Hawa itu gagal memegang reputasi sebagai keluarga yang menghargai Allah? Jawabannya juga dalam Alkitab. Karena ketidakseriusan suami istri, di mana Adam diberi tugas oleh Allah agar menjadi imam yang baik, menjadi bapak, diberi kuasa oleh Allah mengelola Taman Eden, serta mengusahakan dalam Kejadian 2:15-18 dan Kejadian 3 ayat yang ke-6 dikatakan hasil dari ketidaktaatan mereka justru makan buah terlarang, saudara. Sehingga ada konsekuensinya yang mereka alami. Ketika Tuhan menempatkan mereka di sebuah taman di Eden, tanah yang penuh dengan kesenangan, penuh dengan kemuliaan. Di sana tidak ada linangan air mata. Semua difasilitasi oleh Allah secara sempurna. Tapi karena ketidaktaatan pasutri ini, pasangan suami istri ini, tanah yang awalnya mereka tempati di Eden, di Taman Eden itu gembur, berubah menjadi gersang. Kalau kita lihat dalam Kejadian 3:17, yang sangat miris dalam hidup mereka, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka diusir dari kemuliaan surga. Saudaraku, dalam Kejadian 3:23-24, mereka diusir dari kesenangan surga. Mereka diusir dari kemuliaan Allah. Dan dampak saat manusia itu diusir dari Taman Eden, penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran ini adalah pelajaran berharga buat saya dan saudara bagi umat Allah. Pertanyaannya datang kepada kita. Apa dan bagaimana agar pengalaman warisan Adam dan Hawa tidak menimpa kehidupan keluarga kita? Tentu ada solusi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berkata kita harus hidup terus-menerus, hidup bergaul dengan Allah. Kita contohi keluarga Nabi Nuh, keluarga yang mengasihi Tuhan. Sebab kalau keluarga tidak mengasihi Tuhan, konsekuensinya adalah menjadi orang yang tercela. Pertanyaan datang, kenapa tercela? Karena membuka diri buat digoda oleh keinginan dunia, dipermainkan oleh iblis alias setan. 1 Yohanes pasal 2:15 dan 16 lebih cenderung kepada keinginan duniawi, dikendalikan oleh iblis. Karena memang Alkitab berkata dan zaman perjanjian lama, dalam Ayub pasal 1:11 dan 12, Tuhan izinkan iblis mengambil semua kesenangan dunia. Karena manusia tidak dekat dengan Tuhan, manusia akan dibilas oleh dunia ini, dibawa dalam kesenangan dunia. Karena itu, saudaraku, Alkitab berkata kemegahan dunia itu adalah milik iblis. Dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-6. Solusi agar kita tetap setia kepada Tuhan, Alkitab memberi penerangan dengan baik dan benar. Kita perlu mengasihi Allah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Dalam Matius 22 ayat 36 sampai 37. Alkitab berkata kata setia hati taat dalam artian integritas. Tutur lisan dan tindakan berjalan seiring dengan berbaring. Ulangan pasal 30 ayat 14. Dan Roma pasal 10 ayat yang ke-8 dan ayat 10. Ingat firman Allah, saudaraku.
Jangan tiru umat-umat Allah zaman PL perjanjian lama. Adalah bangsa Israel yang keras tengkuk, tidak setia kepada Tuhan. Dalam Roma pasal 10 yang ke-20 ditulis sana. Yesaya pasal 28 ayat yang ke-16. Nabi Yesaya juga meniru. Jemaat Israel zaman perjanjian lama berubah setia. Kedua, di zaman perjanjian baru ada beberapa sidang yang dibangun oleh Allah oleh perantaran para rasul. Antara adalah sidang Efesus. Mereka dimulai dengan pujian Tuhan. Mereka pernah melakukan hal-hal yang menyukakan, menyenangkan hati Allah. Dimulai dari ketika kesusahan mereka lebih dekat dan lengket dengan Tuhan. Tetapi tak kalah, mereka diangkat oleh Tuhan. Diberkati secara finansial yang lebih cukup. Berkat itu justru membawa sidang Efesus jauh dari hadirat Allah, jauh dari persekutuan dengan Allah. Kurang lagi mengasihi Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Sehingga Efesus berkata dalam kitab Wahyu, dikatakan dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-15, karena itu bertobat. Kita berkata bagaimana supaya kita tidak meninggalkan kasih yang mula-mula. Kita berkata bahwa langkah pertama, mari kita bertobat. Maukah kita melakukan itu? Mari kita bergairah kembali mencari Tuhan. Bahkan kalau perlu menjadi pemburu Tuhan yang gagah perkasa. Dalam kondisi kita ada di zona nyaman, kita diberkati secara berkat yang melimpah. Dengan berkat itu kita semakin menggreget, mengiring Tuhan, setia menopang pekerjaan Tuhan. Kita ingat bersama seorang pemimpin besar di dalam Kisah 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Itulah seorang perwira Cornelius. Dia menjadi imam yang baik dalam keluarga. Dia punya pengaruh. Keimamannya dalam keluarga, seisi rumahnya, mulai dari istri, buah-buah hatinya, sampai pekerja-pekerja rumahan. Saudaraku, dia bawa mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga mereka mendapatkan apresiasi dan penghargaan Allah dalam hidup. Maukah kita seperti itu? Sudah kita melakukannya? Kalau sudah kita jaga kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Perlu firman Allah ingatkan kepada kita. Kiamat itu sedang terjadi. Jangan kita takut. Di seputar kita sedang terjadi hal-hal yang menakutkan. Karena itu selagi masih ada, masih hidup, masih bernafas, masih bergerak, kita masih dipercayakan Tuhan mengelola berkat yang ada. Maukah kita melakukan itu dengan setia kepada Tuhan, menopang pekerjaan Tuhan, mempedulikan kaum marginal, orang-orang miskin di seputar kita? Yang mana Allah berkata dalam Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-18, yang dipercayakan dengan berkat yang lebih berbagi kepada si miskin, kepada mereka-mereka yang kurang beruntung, kita mempengaruhi mereka. Mereka berbahagia karena kita. Alkitab berkata, karena kita setia kepada janji Tuhan, setia kepada Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Allah yang hamba bagikan buat kita semua pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan
memberkati kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami bersyukur buat segala rahmat dan anugerah-Mu pagi hari ini. Kami baru mendengar nasihat dan firman Tuhan dari hal kesetiaan. Kami percaya setiap masing-masing kami punya kerinduan melakukan hal itu sebagaimana Tuhan setia menyayangi, mengasihi kami manusia. Kami pun demikian. Seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan, pekerjaan besar. Setia dari perkara kecil sampai perkara besar. Bahkan perkara yang terbesar adalah Engkau menyelamatkan kami dari kutuk dosa. Karena itu kami belajar menghargai pengorbanan Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang begitu sempurna itu. Roh Kudus jamah hati kami, buka hati kami supaya kami mengerti firman Allah. Buka mata hati kami, mata rohani kami, supaya kami menjalankan firman Allah selagi kami masih hidup dalam dunia. Sebab besok, jika Tuhan mendatangi kami dengan kiamat kecil, maka hidup kami telah berdampak dalam dunia ini. Kami percaya perbuatan baik kami akan menyertai perjalanan hidup kami. Kami boleh jumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sekali lagi meteraikan firman-Mu Roh Kudus dalam hati setiap umat-umat Allah yang mendengar firman dan nasihat Tuhan. Biar kiranya mereka boleh mengaplikasikannya dalam gaya hidup kerajaan Allah. Seperti yang Tuhan inginkan. Menjadi umat-umat Allah yang setia. Menjadi keluarga, pasangan suami istri yang setia. Hingga garis akhir. Tetap setia kepada Tuhan. Inilah doa sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.